Setelah lama tidak muncul di depan publik, Pak Amin Rais, salah seorang tokoh nasional kita, membagikan kisah sedihnya. Kisah sedih di hari Minggu. Kisah terkait dengan kunjungan ke IKN dan beliau mengatakan, saya tidak melihat apa-apa. Ya, dengan kata lain, useless kata beliau. Ya, tidak berguna IKN itu, tidak ada investor dan seterusnya. Baik, saya kira itu kisahnya Pak Amin Rais. Setiap orang, setiap tokoh punya kisahnya sendiri. Sobat punya kisah sendiri, saya punya kisah sendiri, dan juga Pak Jokowi punya kisah sendiri, dan Pak Prabowo nanti akan merajut kisahnya sendiri bersama dengan Gibran. Kita akan berkisah tentang hal yang lain, bukan persoalan penglihatan atau ketidaklihatannya Pak Amin soal IKN, bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel kita bersama, channel yang merupakan ruang publik ya. Senkot merupakan sekolah rakyat bagi kita untuk bisa mengerti dinamika politik ya, baik di depan layar maupun behind layer ya, atau di belakang lapisan-lapisan yang menutupi penglihatan kita sehingga kita tidak mampu melihat. Karena bicara tentang politik, kita tidak bisa hanya mengandalkan mata lahiriah kita, tetapi kita harus melihat dengan kecerdasan intelektualitas kita yang multi layer atau multi perspektif. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, kita akan lihat salah satu buku yang menarik ya, yang saya koleksi dan membaca biografi ya, karena ketika kita membaca sebuah biografi itu kita akan belajar dari seorang yang pernah menggurat sejarah, merajut sejarah ya, profesionalitas mereka atau kesuksesan mereka sampai pada puncak capaian tertentu. Nah, kita akan bertemu dengan seorang Jack Welch ya. Tentu teman-teman tahu bahwa beliau adalah mantan seorang CEO ya, Chief Executive Officer dari perusahaan yang bernama GE, General Electric ya, GE ya, General Electric ya, benar. Nah, yang menarik dari beliau ini ada satu statement yang beliau katakan begini. Bagi tujuan Welch ya, bagaimana ia hadir untuk memimpin menjadikan General Electric itu sebagai satu perusahaan dunia ya, yang paling kompetitif. Ya, Welch sadar bahwa untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan diperlukan tidak kurang dari sebuah revolusi. Ini sebuah revolusi. Jadi Jack Welch mengajari kita bahwa untuk memimpin sebuah perusahaan dunia yang paling kompetitif ya, yang bukan kompetitif tapi paling kompetitif, dibutuhkan sebuah impian yang dikonversi menjadi sebuah kenyataan ya, dan harus menjadi sebuah project revolusi ya. Jadi bukan sebuah evolusi saja tetapi revolusi. Nah, saya bukakan juga pada halaman yang ke-20. Ini menarik juga ya, teman-teman. Sorry, mungkin bukunya belum saya kasih lihat teman-teman tadi. Tipis tetapi isinya tebal ya gitu. Kadang-kadang perkataan-perkataan kita itu pendek tetapi bobotnya lumayan ya, besar ya pengaruhnya. Baik, di halaman 20 teman-teman ada kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kelas dunia, kelas perusahaan yang paling kompetitif, ya, beliau mencoba untuk membagikan satu habit yang disebut dengan menerkam setiap hari ya, menerkam setiap hari ya. Jadi ini bukan mengendap-endap setiap hari, bukan mengintip-ngintip, bukan melihat-lihat setiap hari, tapi menerkam setiap hari. Jadi ada mangsa yang memang ditargetkan ya. Nah, ini sepanjang karir Jack Welch ya, ketika ditanyakan perihal pencapaian utamanya, ia menjawab dengan mengatakan bahwa ia berharap lebih bergerak lebih cepat lagi ya. Kecepatan dan menerkam setiap hari itu penting baginya ya. Jadi selama berkecimpung selama 20 tahun, beliau kerjanya adalah menerkam sana sini. Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat. Kadang-kadang sesuatu yang kita dilihat ya, itu kalau tidak dikonversi menjadi sebuah tindakan yang bahasa Jack Welch itu menerkam ya, susah juga ya. Di sini kita lihat aja buku yang kemarin ya, Gary Hamel. Ini juga mencatatkan bahwa
orang tidak bisa meraih peluang karena mereka hanya melihatnya, ya. Orang hanya mau bergerak meraih peluang karena mereka merasakannya. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat, ya, tapi kita butuh merasakan itu, butuh kemudian aksi nyata untuk menerkam. Banyak orang yang kemudian mencibir bahwa Jokowi itu ambisius, ya, bicara tentang ambisius. Ya, saya kira untuk hal-hal yang berdampak besar itu tidak bisa dikerjakan dengan orang yang punya semangat kurcaci. Dia harus giant, ya, motivation, ya. Jadi betul-betul motivasi seorang raksasa. Ya, jadi saya mau mengatakan Jokowi ini adalah raksasa, ya. Raksasa yang, ya, saya tidak tahu kok tidak dilihat oleh Pak Amin Rais, ya, padahal kinerja Pak Jokowi ini kan bukan hanya diakui oleh masyarakat Indonesia dengan survei yang memuaskan, tetapi oleh pengakuan dunia terkait dengan apa yang beliau lakukan. Dan sekarang kita melihat bahwa posisi IKN itu menjadi sebuah legacy, ya, yang tentu giant legacy bagi Indonesia yang hari ini ya biasa saja untuk sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang kompetitif, yang paling kompetitif dari kerja-kerjanya Pak Jokowi ini kan akan, orang bilang akan menggema, ya, akan menggema, dunia akan melihat tanggal 17 Agustus ketika sang saka merah putih dikibarkan di IKN, maka IKN bukan lagi menjadi ibu kota negara Nusantara, tetapi menjadi ibu kita Nusantara. Ya, jadi semua sumber daya Indonesia ini akan bergerak untuk menatap masa depan baru, the new Indonesia. Ya, bukan hanya di tahun 45, ya, 2045, tetapi in this time, ya, pada waktu ini kita sedang bergerak. Persoalan munculnya masalah-masalah di seputar itu sesuatu yang memang tidak akan mungkin dikesampingkan, ya, di mana terjadi pergerakan energi yang begitu luar biasa, akan ada kontraksi, ya, banyak pihak, banyak hal yang kemudian akan saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain, mereject atau menyesuaikan, sehingga pilihan yang tersisa bagi semua kita adalah bicara tentang, ya, menyesuaikan diri atau kemudian, ya, kita harus tinggal di pinggiran Nusantara. Artinya teralienasi, terpisahkan dari orang-orang yang berenergi tinggi, berfrekuensi tinggi dalam rangka memenuhi, mewujudkan impian untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling, ya, negara yang paling kompetitif, bukan hanya persoalan ekonominya, tapi dari sisi apa yang disebut dengan pengelolaan negara, pengelolaan kehidupan bersama dalam konteks kebinekaan yang tidak sederhana. Saya kira kita sedang berhadapan dengan seorang, ya, the great giant, ya, seorang leader besar, yaitu Pak Jokowi yang ambisius, ya. Jadi ambisius itu sesuatu yang konsepnya positif. Jadi kita harus bisa melihat itu, jangan sampai kemudian kita gagal melihat apa yang nyata, ya, yang sekarang dilihat di depan kita itu sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat. Jadi bukan useless, bukan sesuatu yang tidak berguna, ya. Hari ini kita mungkin bisa mencibir, tetapi the next day, the next time, ya, our future it's not the same again. Jadi masa depan kita tidak akan sama lagi. Saya hakul yakin tentang hal itu. Karena itu channel ini akan membawa, mengupas satu demi satu apa yang harus dilihat, dan harapannya teman-teman bisa membuka mata, bukan hanya mata lahir, ya, tetapi mata batin. Bravo Indonesia, bukan partai politik.